Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Ardina Sinta Pitaloka dengan NIM 2016-301-0051, Hanifah Ainun Majid dengan NIM 2016-301-0072, dan Mila Kemalasari dengan NIM 2016-301-0073. Di sini kami akan mengerjakan tugas tutorial tentang pemrograman tentang kelas. Di sini kita menggunakan aplikasi Kitty.io. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini adalah file-file yang akan dijadikan tutorial pada kesempatan kali ini. Di sini ada file ATM Rama, file Indajeko, dan di sini juga ada file faktorial dan pangkat. Sebelumnya kita ke new project terlebih dahulu. Maaf agak lama. Di sini kita membuat file baru. Kenapa? Karena biar data yang tadi tidak hilang. Kita di sini misalkan judulnya tugas kelas. Kita next, finish. Nah, di sini adalah file tugas kelas. Di sini fungsi dari kelas ini adalah untuk meringkas sebuah perhitungan dari fungsi ATM Rama, belanja Indajeko, dan rumus faktor dan faktorial dan pangkat. Kelas ini untuk meringkas 3 file yang ada di sini. Setelah seperti ini, pertama-tama kita akan meringkas atau membuat kelas dari rumus faktorial dan pangkat. Di sini file ini berisi tentang fungsi dari faktorial dan fungsi dari pangkat. Ini merupakan rumus dari faktorial dan ini merupakan rumus dari pangkat yang akan kita ringkas nanti. Di sini pertama-tama file project ini, kita ngambil tugas kelas ini, kita aktifin terlebih dahulu dengan klik kanan gadget set. Terus habis itu kita ke file, klik new file project. Di sini kita akan membuat sebuah kelas. Seperti di sini kita memilih C++. Di sini ada pilihan C++ class, C++ source file, dan C++ header files. Kita di sini memilih C++ class karena kita akan membuat kelas. Klik choose. Di sini ada kelas name, dash, header file, source file, dan path. Di sini kita namain kelas name-nya dengan hitung. Di sini jangan lupa hanya memakai huruf besar untuk membedakan antara kelas name dan header file. Setelah itu kita memilih base test-nya dengan key object. Setelah itu muncul source file dengan hitung CPP dengan otomatis. Setelah itu kita lanjut next dan finish.
Setelah muncul seperti ini, kita ke file. Setelah muncul seperti ini, di sini sudah muncul header, di mana header di sini untuk menghitung rumus dari file faktorial dan pangkat. Di sini kita buka file dari faktorial dan pangkat. Kita mengcopy fungsi ini ke dalam header ini. Misalnya kita copy, kita klik hitung. Nah, setelah itu kita setelah mengcopy, kita paste di bawah explicit hitung. Di sini kita paste. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita kembali ke main dari faktorial dan pangkat. Di sini kita mengcopy dari fungsi pangkatnya. Kita copy dan kita pindah ke hitung H di bawah dari fungsi faktorial. Jangan lupa titik koma. Dan langkah selanjutnya kita klik di nama ini sampai kayak gini. Klik kanan. Kita di sini klik refactor. Dalam refactor ini kita ada pilihan rename symbol under cursor, add definition in hitung CPP, add definition outside class, and add definition inside class. Di sini kita memilih add definition in hitung CPP. Kenapa? Karena di sini kita akan menghitung rumus isi dari fungsi faktorial ini di main CPP. Kita klik definition in hitung CPP. Nah, setelah muncul kayak gini, kita kehitung lagi untuk memanggil fungsi dari pangkat. Kita klik refactor, kita pilih add definition in hitung CPP. Setelah muncul seperti ini, kita pergi ke file dari faktorial dan pangkat. Di sini kita akan mengcopy rumus dari faktorial dan akan memasukkan rumus faktorial ini atau memanggil rumus faktorial ini di main CPP, di hitung CPP. Di sini kita copy dan kita paste di hitung CPP. Karena tadi kita mengcopy fungsi dari faktorial, maka rumus dari faktorial, maka kita paste di bawah fungsi faktorial. Kita paste di sini dan kita memanggil rumus dari fungsi pangkat. Kita klik lagi main pada faktorial dan pangkat. Kita copy rumus pangkat ini.
copy rumus pangkat. Kita klik ke hitung CPP. Di sini setelah kita mengcopy rumus dari pangkat, maka kita paste di dalam fungsi pangkat. Kita paste di sini. Dan di sini rumus dari faktorial, yaitu rumus ini adalah rumus faktorial, dan ini rumus pangkat. Ini sudah terdefinisi. Setelah semua terdefinisi, di sini kita klik main faktorial dan pangkat. Di sini jangan lupa adalah soal yang digunakan pada file faktorial dan pangkat. Di sini terserah kita menggunakan soal seperti apa. Tapi di sini kita soal dalam file faktorial dan pangkat di sini kita soalnya adalah sebagai berikut. X faktorial dikali Y faktorial dipangkatkan dengan XY faktorial. Maka didapatkan rumus yaitu pangkat dikali faktorial 1 dikali faktorial dan dikali faktorial 2 pangkat dalam kurung 2 faktorial dalam kurung 2. Di sini terserah kita bisa mengganti dengan angka yang lain. Tapi di sini kita menggunakan 1 karena agar hasilnya bisa lebih kecil dan lebih mudah. Langsung saja kita copy fungsi hasil dengan tipe integer. Kita copy dan kita masukkan ke dalam main CPP. Kita masukkan di sini di bawah core application. Dan di sini kelas file dari faktorial dan pangkat sudah masuk ke dalam header tugas file faktorial dan pangkat. Setelah itu, kelas hitung di sini, kelas hitung sudah masuk ke dalam project tugas kelas. Dan untuk memanggil rumus file dari faktorial dan pangkat, kita untuk memanggil rumus kita include di sini. Kita menginclude rumus dari file faktorial dan pangkat. Ini include. Kita di sini menggunakan tanda petik, tidak menggunakan tanda kurung buka atau kurung tutup kurang dari seperti yang di atas. Di sini kita include hitung. Kenapa hitung? Karena kita menggunakan class name dengan hitung .h. Setelah itu, di sini kita memanggil kelasnya. Di sini kita
tadi kelas kita beri nama hitung. Jangan lupa tadi memakai huruf besar. Hitung. Di sini kita menggunakan nama kelas dengan hitung dan nama objeknya dengan nama misalnya hit tanpa titik koma. Setelah itu, agar rumus ini terdefinisi, kita sudah menamai hitung ini dengan objek hit. Maka objek hit ini kita taruh di dalam setiap rumus yang ada di bawah ini agar rumus ini dapat terdefinisi. Misalnya seperti ini. Kita hit dot, jangan lupa dikasih titik atau dot. Di sini juga dikasih agar rumus di sini dapat terdefinisi. Di sini juga semua rumus harus dikasih hit agar terdefinisi atau terbaca. Kenapa hit? Karena kita tadi menamai nama objeknya adalah hitung hit. Misalnya kita menamai dengan yang lain, misalnya hood, maka kita harus hood. Hit tutorial. Dan setelah itu, kita akan mencoba untuk mendebag. Sebelum kita mendebag, kita di sini kasih include key debug. Sini agar terbaca. Include langsung aja enter dan kita taruh key debugnya juga di bawah dari fungsi dengan tipe intergen hasil dengan nama di sini. Kita di sini juga menaruh key debug agar bisa terbaca. Key karena di sini kita akan mendebug hasil, maka di sini kita tulis hasil, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita build save all untuk mengetahui apakah ada kesalahan apa tidak. Kita tunggu sampai muncul. Sudah, berarti di sini tidak muncul apa-apa, berarti tidak ada kesalahan. Dan setelah tidak ada kesalahan, berarti kita langsung run, klik run untuk mengetahui hasilnya apakah benar apa salah. Tunggu sebentar. Agak lama, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul dan di sini hasilnya
adalah 16. Hasil dari faktorial 1 dikali faktorial 2 dipangkatkan dengan y faktorial atau faktorial pangkat 2, hasilnya itu adalah 16. Berarti di sini kita sudah benar. Setelah itu kita lanjutkan pada file yang lain. Kita di sini akan melanjutkan dari file ATM Rama. Kita klik di sini. Tunggu sebentar. ATM Rama di sini berisi tentang pengeluaran dari Rama dan tambahan uang dari keluarga Rama. Dan hasil akhirnya seperti ini. Langsung saja kita membuat kelas dari fungsi atau file dari ATM Rama. Kita langsung klik, sebelum klik file new, kita aktifin dulu tugas kelas di sini. Kita aktifin, klik kanan, klik set tugas kelas as active project agar ATM Rama, file dari ATM Rama ini bisa masuk atau berkumpul di tugas kelas ini. Setelah aktif, kita klik file, new project, kayak dari awal tadi kita pilih C++ karena di sini kita menggunakan membuat kelas. Di sini kita klik kelas, pilih. Di sini kita menamai file dari ATM Rama atau kelas ini kita namai dengan Rama. Di sini menggunakan huruf kapital untuk membedakan antara header file dan kelas nama kelas. Setelah itu kita pilih key object, selanjutnya next. Setelah muncul seperti ini, kita copy ke main ATM Rama. Di sini kita copy fungsi dengan tipe integer dengan nama variable expense. Di sini kita copy, tunggu sebentar, mohon maaf. Kita copy. Dan di sini sudah muncul Rama di headers ini. Maka kita paste di Rama karena tadi kita membuat file dari ATM Rama dan kita paste di header rama.h. Kita paste di bawah explicit. Di sini kita paste. Jangan lupa di sini kasih titik koma dan kita copy lagi fungsi dengan tipe integer dengan nama variabel tambahan. Kita di sini copy lagi dan kita masukkan ke rama.h.
Setelah itu kita klik refaktor, dan di sini kita seperti awal tadi kita memilih add definition in Rama CPP karena di sini akan kita hitung rumus dari file ATM Rama. Setelah muncul fungsi dengan tipe integer dengan nama variabel expense, kita panggil lagi fungsi di ATM Rama mohon maaf tadi salah. Di sini kita klik fungsi dengan tipe integer dengan nama variabel tambahan, kita klik refaktor. Di sini kita memilih add definition in Rama CPP. Setelah muncul seperti ini, kita kembali ke main ATM Rama. Kita di sini mengcopy variabel-variabel di dalam fungsi dengan tipe integer dengan nama variabel expense. Kita copy, kita kasih di Rama CPP. Kita klik di sini, klik paste di sini, dan kita memanggil lagi variabel di dalam fungsi dengan tipe integer dengan variabel tambah dengan nama variabel tambahan. Di sini kita copy, kita taruh di Rama CPP. Setelah itu, dan setelah selesai, di sini header sudah ada hitung .h dan Rama.h. Di source udah ada hitung CPP dan Rama.cpp. Hitung.cpp di sini merupakan header dari hitung.h, dan Rama.cpp di sini adalah header dari header dari Rama.h. Di sini kita akan eksekusi dari hasil atau final result dari ATM Rama. Kita masukin final result di sini, di copy, di paste di main CPP. Tunggu sebentar. Kita paste di bawah hasil, paste di sini. Untuk memanggil rumus ini agar bisa terbaca, maka di sini kita panggil include tanda petik Rama.h, dan di sini kita
panggil kelas, panggil nama kelas yang tadi kita tulis, yaitu kita tadi nulis nama kelas kita adalah Rama. Kita di sini kasih objek, misalnya HUT name RM. Jangan lupa titik koma. Setelah kita memanggil nama kelas dan nama objek, di sini nama objeknya RM seperti di sini kita taruh dalam rumus dari fungsi expand dan fungsi tambahan. Kita di sini tulis RM. Jangan lupa dot. Di sini juga RM dot. Setelah itu setelah dikasih dengan objek RM, maka di sini kita akan mengecek hasilnya. Di sini kita tunggu hasilnya. Dan di sini tidak ada kesalahan, berarti kita sudah benar. Langsung saja kita klik run. Kita tunggu. Dan di sini kita tunggu hasilnya. Dan di sini terbaca hasilnya adalah 27.440.000. Dan ini adalah hasil dari rumus dari fungsi expand dan fungsi tambahan. Hasilnya adalah 27.440.000. Ini adalah hasil dari ATM Rama. Setelah itu kita lanjutkan ke file dari belanja Indah Jeko. Yang kita lakukan pertama kali seperti yang awal tadi, kita aktifin tugas kelasnya, kita klik set tugas. Setelah aktif, kita klik file, tunggu sebentar. Klik new project, kita akan membuat kelas lagi. Di sini kelas, choose. Di sini kita namai dengan kelas name kita Jeko. Jangan lupa di sini menggunakan huruf kapital untuk membedakan dengan header file. Setelah itu kita pilih key object. Setelah itu kita next. Tunggu. Setelah muncul seperti ini, header Jeko sudah muncul. Kita langsung ke main file dari belanja Indah Jeko. Di sini fungsi di sini kita copy.
kita masukkan pada header jeko.h. Di sini kita paste di sini. Jangan lupa titik koma. Terus kita komen lagi untuk memanggil fungsi yang lain. Di sini tidak ada, ternyata hanya satu fungsi saja, berarti kita tidak mengcopy lagi. Setelah itu kita di sini mengcopy variabel-variabel yang ada di dalam fungsi dengan tipe integer belanja Bu Indah. Di sini kita copy dan dimasukkan ke source Jeko. Maaf, sebelum itu kita kofaktor terlebih dahulu, maaf. Klik kanan, kita refaktor, kita klik add definition in Jeko CPP. Setelah muncul seperti ini, kita copy variabel-variabel yang ada di dalam fungsi belanja Ibu Indah. Kita copy dan kita masukin ke source jeko.cpp. Kita tunggu, mohon maaf laptopnya agak lama. Kita paste di sini. Kita paste. Dan setelah itu kita masukkan final result di belanja Ibu Indah ini di dalam main CPP ini. Kita copy rumus dari final result atau rumus dari fungsi belanja Ibu Indah. Kita copy dan kita masukkan ke dalam main CPP. Klik main CPP. Tunggu sebentar. Kita paste di bawah rumus dari yang tadi. Kita paste di sini. Diluruskan. Kita akan memanggil fungsi dari belanja Indah Jeko. Berarti di sini kita memanggil dengan include dan dapat Jeko.
Di sini kita kasih nama Jeko, berarti di sini kita tulis Jeko dot h. Setelah itu kita memanggil nama kelas yang tadi kita udah namai. Kita menamai kelas tadi dengan Jeko tapi dengan huruf kapital. Jeko. Misalkan di sini objeknya adalah by titik koma. Jangan lupa titik koma. Setelah itu, agar rumus ini bisa dibaca, kita by di sini seperti yang awal-awal tadi, by objek di sini, objek Jeko by di sini, kita masukkan ke dalam rumus ini. Misal di sini berarti kita masukkan by dot belanja ini agar rumus di sini bisa terbaca. Untuk bisa mengetahui apakah hasilnya benar apa salah, untuk mendebaknya kita Saldorama ini kita ganti dengan debug dikenakan. Di sini berarti untuk mengetahui hasilnya kita kenakan. Setelah itu kita build untuk mengetahui apakah ada yang salah atau tidak. Setelah build kita run. Kita tunggu sebentar. Di sini hasilnya adalah Rp2.405.700. Ini merupakan hasil dari fungsi belanja Ibu Indah Jeko dengan membeli barangnya dengan harga Rp54.000, Rp39.000, dan Rp7.500 dengan diskon 10% dan mendapatkan pajak 40%. Berarti di sini kita sudah menyelesaikan tutorial. Dari kelas. Kita sudah meringkas file ATM Rama, belanja Indah Jeko, dan faktorial dan pakat. Berarti sudah selesai. Kita save filenya. Kita kasih nama dengan tugas kelima. Kita save dan mungkin cukup sekian apa yang kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.